Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib Bapak Ibu-ibu ya, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian online kita yang membahas pembahasan dari hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Jami' Ulum wal Hikam di Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Alhamdulillah kita masih di hadis yang keenam ya, hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya yang halal sudah dijelaskan dan yang haram juga sudah dijelaskan. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Jadi ringkasannya ya dari apa yang sudah kita baca dan kita kaji pada beberapa pekan yang lalu tentang hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan apa-apa yang dihalalkan, baik itu dari makanan, minuman. Allah berfirman, "Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amukum ya mata'an lakum lis-sayyarah." Allah telah menghalalkan bagi kalian buruan lautan sebagai makanan yang nikmat dan juga buat orang yang dalam perjalanan. Juga Allah berfirman, "Ahallallahu ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba." Wahai orang beriman, makanlah yang halal, yang thayyib di bumi ini. Juga cara mendapatkan eh, harta tersebut. Wa halallahu al-bai'ah. Allah sudah menghalalkan jual beli. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil ila an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, jangan kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, ya, kecuali dengan tijaroh, eh, barter ya, atau akad tijaroh, jual beli yang saling ridho di antara kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang yang halal untuk dicampuri atau dinikahi. Ya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan Allah sudah menghalalkan untuk kalian ya apa-apa yang ingin kalian campuri ya dengan harta kalian, mencarinya ya dengan mahar gitu. Wanita-wanita yang baik-baik ya, bukan wanita-wanita penzina. Begitu juga dalam masalah kehalalan-kehalalan yang lain yang sudah Allah halalkan ya. Nabi SAW pun eh, di apa diturunkan ya, sebagai kenabian dan rasul untuk menjelaskan perkara-perkara yang halal, yang thayyib yang dihalalkan. Wa uhilla lahumut thayyibat kata Allah. Dan Nabi tersebut menghalalkan bagi mereka yang thayyib-thayyib, yang baik-baik. Yubayyinu lakum an tadillu. Dan Allah jelaskan perkara-perkara itu supaya kalian tidak tersesat. Ya, sudah jelas ya. Begitu juga yang diharamkan, baik makanan atau eh,
yang diharamkan untuk dicampuri ya, digauli dari wanita-wanita yang mahram ya, itu sudah Allah jelaskan. Atau perkara-perkara yang lainnya dari mencari cara mencari harta itu dijelaskan yang haram. Allah berfirman, ya inna maharrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya. Eh, Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian ya maitah, bangkai, wadam, darah, walahmal khinzir, daging babi ya. Wa ma uhilla bihi li ghairillah atau sesembelihan yang disebut selain nama Allah atau tidak menyebut nama Allah. Juga faqad fassala lakum ma harrama alaikum ila ma turirtum ilaihi. Sungguh kata Allah kami sudah memperinci bagi kalian apa-apa yang diharamkan bagi kalian kecuali yang terpaksa kalian memakannya ya. Kemudian juga Allah berfirman eh hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya itu tentang mahram-mahram yang diharamkan untuk dinikahi ya. Diharamkan bagi kalian ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, kemudian wa akhwatukum saudari-saudari perempuan kalian, kemudian apa wa ammatukum wa khalatukum bibi-bibi kalian baik dari ayah atau dari ibu wa wa apa wa banati wa banatul akhi wa banatul ukhti ya, ponakan kalian baik ponakan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya yang diperinci di dalam Al-Qur'an. Begitu juga yang diharamkan dalam mencarinya seperti riba. Wahallallahu bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Ya. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang keji seperti kesyirikan, perzinahan, ya. Eh, Tidak menunaikan kewajiban itu diharamkan juga. Qul inna harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal isma wal isma wal baghya bighairil haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan diharamkan bagi kalian itu berbuat fahisha, berbuat keji yang zahir atau yang batin, berbuat dosa, kemudian menzolimi orang lain tanpa hak, baik darahnya, hartanya atau kehormatannya. Kemudian diharamkan juga perbuatan syirik, menyembah selain Allah. Begitu juga Allah mengharamkan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, itu perkara-perkara yang sudah Allah haramkan. Ya, haram itu artinya dilarang, terlarang melakukannya. Kalau dilakukan berdosa, mendapatkan hukuman, konsekuensinya akan Allah hukum. Tapi kalau ditinggalkan, dijauhkan karena Allah, dia akan dapat pahala. Ya, kemudian wabainahum umurun mustabihat juga sudah kita bahas kemarin ya. Di antara itu ada perkara yang syubhat, yaitu masih bingung antara halal atau haram. Ya. Eh, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak ada kebanyakan manusia mengetahui. Ya, bukan berarti tidak diketahui, tapi ada yang mengetahuinya. Para ulama tentunya. Tapi sebagian orang ya yang awam seperti kita mungkin banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui tentang halal atau haramnya. Kemudian disebutkan untuk selamat dari yang syubhat ini famanittaqas syubhat faqad istabra alidini wa irdih. Siapa yang menjauhi syubhat ini maka dia sudah menjaga kehormatan dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat artinya dia makan itu syubhat itu atau dia jatuh ke dalam syubhat, hampir-hampir dia telah jatuh ke dalam yang diharamkan. Karena iyar ahaulal hima, kata Nabi, sebagaimana pengembala yang mengembala di daerah tanah larangan, yushiku an yarta'fihi. Hampir-hampir dia bawa gembalaannya itu mau makan rumput atau tanah halang haram apa halang ya apa yang di halang apa tanah tanah apa sih tanah larangan ya. Kemudian Nabi memberikan perumpamaan. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu ada tanah larangannya. Ala wa inna himallahi maharimu. Dan ketahuilah
yang diharamkan Allah itu, yang di tanah larangan Allah itu yang diharamkan. Nah, ini yang akan kita bahas dari penjelasan Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala ya dalam mukhtasarnya ini ya. Taib. Qala rahimallahu taala berkata Al-Imam eh, Ibnu Rajab rahimallahu taala ada yaitu ini ya, perkara tentang perumpamaan ini ya, yaitu Nabi memberikan perumpamaan bagaikan kalau orang jatuh ke dalam perkara syubhat itu dia seperti pengembala yang membawa gembalaannya, ya domba-dombanya itu ke tanah rumput larangan. Padahal dia nggak jatuh, tapi karena dia di perbatasan itu hampir-hampir itu kambingnya itu dombanya itu makan rumput rumput tetangga ya bahasanya itu ya rumput larangan itu. Ya. Hada masalun darabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam liman waqa'a fi syubhat. Ini adalah perumpamaan yang Nabi berikan contoh ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan contoh bagi orang yang terjatuh ke dalam syubhat ya. Wa annahu yaqrubu wuqu'uhu fil haramil mahdi. Karena dia hampir jatuh ke dalam haram yang murni ya. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam masalal muharramat kalhima alladzi tahmihil muluk. Maka Nabi jadikan perkara yang diharamkan itu seperti tanah tanah larangan yang dijaga oleh raja-raja. Jadi setiap orang itu kan punya properti pribadinya, punya area pribadi, punya tanah apalagi raja. Ini dilarang masuk. Jangankan raja, kita aja lihat kadang di perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor ya. Itu kan ada dilarang masuk staff only katanya itu. Atau bahkan nggak boleh masuk ya, kecuali yang berkepentingan. Nah, kalau masuk ya berarti dia melarang itu. Dan kita nggak berani kan masuk ke tempat itu. Ya, apalagi kalau ini daerah kekuasaan yang tertinggi raja gitu. Wah, orang nggak ada yang berani. Karena siap-siap aja nanti dia ditangkap ya. Di Indonesia, di negeri kita, itu di apa Istana Presiden itu ada batasannya ya, batasan yang dijaga oleh pas pampresnya. Nggak boleh sembarangan orang masuk ya. Kalau nggak ditangkap nanti. Membuat keributan di area sekitarnya aja itu bakalan ditangkap ya, apalagi sampai masuk. Wa yamna'una ghairahu min qurbanihi. Mereka para raja akan melarang orang lain untuk mendekati tempat itu. Wallahu jalla wa ala hama hadhil muharramat. Maka begitupun Allah memiliki tempat-tempat larangannya. Apa itu? Apa-apa yang Allah haram. Ya, apa-apa yang Allah haramkan. Sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan surga tempat tinggal bagi nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam. Allah suruh Nabi Adam, silakan kamu makan semua semau kamu, bersenang-senang semau kamu di surga ini Adam dengan istrimu. Allah berfirman, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wahai Adam, kata Allah, udh udkhulul apa wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujuka. Tinggallah engkau dan istrimu ini al-jannah di surga. Subhanallah, lihat ya, Nabi Adam tentu mendapatkan kenikmatan yang besar dengan tinggal di surga ya. Tidak kehausan, tidak kelaparan, tidak kecapean, mau apa tinggal minta, makanan tersedia, pokoknya enak banget. Sejahtera, sejahtera abadi gitu. Nggak ada basinya, nggak ada alotnya, nggak ada bosennya, nggak ada capeknya ya. Di dunia ini, seenak-enak apapun kita hidup, pasti habis masa enak, masa berlakunya itu ya. Seenak-enak kita makan pisang, pasti lama-lama perut kita kembung gitu. Ditawarin lagi udah bosen kita ya. Atau tenaga udah nggak kuat, atau pisangnya yang lama-lama akan basi. Seenak-enaknya kita tinggal di villa yang mewah, ya pasti bakalan jenuh dan pasti bakalan kotor dan bakalan hancur villa itu atau nyawa kita sendiri yang akan hilang ya. Begitu juga seenak-enak kita tidur di kasur nggak mungkin 24 jam terus kita di kasur lama-lama juga kesemutan bengkak ya badan-badan kita itu. Itu di dunia, tapi di surga lihat Allah berfirman wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan apa saja yang kamu inginkan di surga. Subhanallah, mau daging silakan, tinggal minta Allah berikan.
mau buah-buahan yang terenak, mau sayur-sayuran, pokoknya semua yang disukai makan semua. Tapi ingat kata Allah, nah, wala taqraba hadhihi syajarah. Ada satu larangan. Ini nih pohon ini nih. Ya, jangan kau dekati. Jangan dekati. Fatakuna minaz zalimin. Kalau berani kau deketin ini, kau akan jadi orang yang zalim, melanggar perintah Allah. Ya, padahal kenikmatannya luas surga itu. Tapi Allah larang cuma sedikit satu. Sama kita di dunia ini, Allah berikan semua untuk kita. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, kata Allah. Dialah Allah yang menciptakan bumi ini dipersiapkan untuk kalian, kenikmatan semuanya. Oh, subhanallah, kita itu enggak bikin dulu bumi ini, enggak menciptakan dulu pohon-pohonan, buah-buahan, hewan-hewanan, pergunungan, taman-taman yang indah, ya, matahari dan bulan atau keindahan langit, air hujan, air terjun, sungai-sungai, pokoknya itu enggak, bukan kita yang buat, bukan nenek moyang kita juga yang mempersiapkan. Enggak, Allah sudah sediakan untuk kalian semua. Kemudian Allah ciptakan kita pandangan. Silakan kamu nikmati pandangan melihat apa aja. Allah ciptakan kita penglihatan, kemudian Allah ciptakan kita pendengaran. Dengar semua yang kau inginkan. Kita mendengar suara-suara kan? Kita mendengar suara manusia, suara burung-burung, suara hewan-hewan, suara alam, suara air, suara hujan, suara angin, semua kita dengar. Ya. Kemudian Allah ciptakan kita hati dan akal untuk berpikir. Silakan kamu berpikir, silakan kamu meresapi, ya, merenungi sesuatu, menikmati dengan akal ini ya. Tapi ingat kata Allah, ada yang Allah larang dengan pandangan itu. Ada batasannya. Nggak boleh melihat yang diharamkan. Kulil mu'mina yaghuddu min absarihim. Jaga, wahai laki yang beriman, jaga pandangan kalian. Innallaha ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Begitu juga pendengaran. Semua boleh kamu dengar, tapi ingat, jangan dengar gibah, jangan dengar musik, jangan dengar yang perkara-perkara yang diharamkan. Kemudian berpikir, silakan kamu berpikir sebebas kamu berpikir, memikirkan apapun, memikirkan penciptaan Allah langit dan bumi, tapi ada batasannya. Nggak boleh kamu berpikir tentang Allah tanpa ilmu, sehingga kamu menerka-nerka dengan akalmu. Kau berfilsafat tentang Tuhan, akhirnya engkau menetapkan Tuhan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, hanya dengan akalmu. Atau engkau jadikan agama ini hanya sebatas akalmu. Jangan, dilarang sama Allah. Begitu juga bicara, kamu ngomong apa sih? Tapi ingat, nggak boleh berdusta, nggak boleh gibah, nggak boleh namimah. Kamu boleh makan apapun, tapi ingat nggak boleh makan yang diharamkan. Ya, seperti itu. Kamu boleh memakai pakaian apapun, menikmati bumi, mengeksploitasi bumi dengan se se, se apa se, keinginan. Tapi ingat, ada yang Allah haramkan. Ya, maka jangan dekati. Kamu boleh menikmati pasangan, tapi ingat dengan cara yang halal, dengan akad yang halal dan wanita-wanita yang dihalalkan. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa apa wasa'a sabila. Jangan dekati zina karena itu jalan yang buruk, perbuatan fahisyah dan jalan yang buruk. Kamu nggak boleh menikahi mahrammu, nggak boleh menikahi mahram karena apa karena darah ya, kemudian nasab karena pernikahan, karena persusuan atau yang lainnya pada bab mahram. Kamu boleh menikahi seorang wanita tapi nggak boleh menggabung saudari perempuannya, yang nggak boleh menikahi dua saudari perempuan atau menggabung istrimu dengan bibinya, nggak boleh. Ya, tapi kamu menikahi dua, tiga, empat dengan yang lain yang dihalalkan, silakan. Nah, ini adalah himallah. Ini adalah tanah larangan Allah, apa yang Allah haramkan. Dan apa yang Allah halalkan sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir, itu lebih banyak daripada apa yang diharamkan. Ya, sebenarnya lebih banyak. Cari nafkah, itu mungkin ada ratusan, ribuan, mungkin jutaan cara kita bisa mencari nafkah yang halal daripada kita terkungkung dengan yang diharamkan tersebut. Ya. Tapi sayang manusia tidak mau berusaha apa
mencari keridhaan Allah yang diutamakan. Sehingga dia cuek aja dengan perkara-perkara yang diharamkan. Sehingga dia pun jatuh. Na'udzubillah min dzalik. Wa mana ibadahu min kurbanihi. Allah melarang hambanya untuk mendekati hak yang diharamkannya tadi. Wa ja'ala man yar'a haulal hima jadiran bi an yadkhulal hima. Allah jadikan sebagaimana siapa yang mengembalakan hewan gembalaan di antara tanah larangan, maka tanah larangan itu harusnya menjadi pembatas supaya dia jangan masuk ke dalamnya. Kalau dia di sana hampir mendekati tanah larangan, maka eh, hampir-hampir dia jatuh ke dalam tanah larangan tersebut. Ya, karena dia nggak bisa mengendalikan domba-dombanya itu untuk memakan rumput tanah larangan tersebut. Ya, fakadzalika man ta'addal halal. Begitu juga orang-orang yang melampaui batas yang dihalalkan. Allah berfirman, wa kulu washrabu. Makanlah kalian, minumlah kalian sekeinginan kalian. Tapi ingat, wala tusrifu. Tapi kamu nggak boleh berlebih-lebihan. Ya. Wa waqa'a fi syubhat, dan orang yang melewati batas yang dihalalkan, apalagi apa namanya, atau dia jatuh ke dalam yang disyubhat, perkara yang syubhat, fa innahu qad qarabal harama ghayatal muqarabah, maka dia sungguh hampir sudah pada level perkara yang diharamkan, ya. Kemudian kata mualif di sini, wa fi hada isyaratun ila annahu, maka hadis ini, perumpamaan yang Nabi SAW berikan ini kepada kita, ini adalah petunjuk di dalamnya yang bagi tabaudu anil muharramat. Hendaklah kita berupaya menjauhkan apa yang Allah haramkan. Yang Allah halalkan itu banyak, jauh yang diharamkan. Ya. Wa an yaj'alal insanu bainahu bainaha hajizan. Hendaklah dia jadikan antara dia dan yang diharamkan itu sebagai, dia jadikan batasan, dia berikan batasan. Oh, ini haram, gak boleh. Ya. Kita nih nyari nafkah misalkan di suatu lembaga atau di suatu perusahaan. Kita kan tahu mana uang yang halal, yang benar-benar hasil usaha kita sesuai dengan akad perjanjian kontrak kerja kita, dengan uang-uang siluman gitu, uang-uang pungli, ya, uang-uang yang nggak jelas, atau uang-uang sogokan, ya, uang-uang gulul. Kita tahu itu. Itu juga orang yang dagang, dia tahu cacat barangnya, dia tahu aib barangnya, dia tahu keuntungan yang semestinya dia dapat, dia tahu ini adalah uang tipuan, ya, atau ini. Maka orang yang benar-benar ingin menjaga dirinya dan agamanya, dia nggak akan jatuh ke dalam itu. Kalau ada, dia langsung kasih batasan. Ini bukan hak saya. Ini tanah larangan. Ini yang diharamkan. Harus saya kembalikan kepada yang berhak kepadanya, ya. Begitu juga orang-orang yang diamanahkan dari uang-uang, dana wakaf, dana infak, dana sedekah. Misal para ustadz itu diamanahkan uang, diamanahkan titipkan. Wah, itu ngeri banget. Itu bukan dana dia, itu dana umat. Ya, seharusnya dia tahu. Ini udah bukan lagi syubhat, ya. Ini sudah jelas-jelas bukan hak dia. Ini hak hak umat yang harus diberikan kepada umat. Ya, makanya aneh kalau ada orang seneng gitu, eh, apa, seneng menanggung beban, menampung dana-dana umat gitu. Yang itu kan bebannya berat. Selain dia harus tanggung jawab laporan kepada umat, dia akan bertanggung jawab kepada Allah. Mendingan dia menerima apa, uang dia sendiri, ya, uang dia sendiri kan, dia tanggung jawab dia sama Allah dari harta yang halal itu. Tapi kalau menanggung uang umat kan bebannya dua kali lipat. Tapi heran, banyak orang yang ingin di sana gitu, misalkan menggalang donasi miliaran gitu. Oh, subhanallah, itu kan amanahnya berat, ya. Subhanallah, tanggung jawabnya berat. Nah, orang-orang yang bertakwa yang ingin menjaga diri dan agamanya, dia tahu mana hak dia, mana yang bukan hak dia, ya. Kemudian waqad kharrajat Tirmidzi wa Ibnu Majah, dikeluarkan Al-Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah dari hadis Abdullah bin Yazid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin. Seseorang enggak akan sampai pada derajat orang-orang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron mimma bihi ba'sun, ya. Sehingga dia jadikan apa yang seharusnya ini boleh, tapi karena dia khawatir jangan-jangan ini nggak boleh, akhirnya dia pun jadikan ini
wah saya harus hati-hati. Jangan-jangan ini bukan hak saya. Ya maksudnya orang bertakwa itu adalah orang-orang yang benar-benar hati-hati. Seperti apa? Seperti orang kalau berjalan melewati tempat-tempat yang banyak perangkapnya, banyak durinya, itu kan hati-hati banget. Kita itu kan kalau apa ngelewatin tempat yang berduri, jangankan berduri, kita kalau naik motor banyak lubang-lubang air genangan itu kan kita carinya yang bagus-bagus gitu kan. Dulu waktu kita kecil itu ada apa itu ada game-game permainan itu kan. Mario Bros kalau nggak salah. Itu kan hati-hati banget tuh orang pemainnya. Nggak mau dia kena kena apa itu kura-kura itu ya. Lihat itu, orang sudah ngelihat kalau kena mati dia kan. Nah, harusnya orang yang bertakwa hati-hati. Ini mending kalau cuman mati di dunia, tapi di akhirat bisa masuk ke dalam jurang api neraka. Nauzubillah min dzalik. Bukan permainan yang selesai ya kayak game mati ya sudah mati. Paling kita kesel, habis itu kita nggak dapat apa ya mati. Tapi kalau ini yang kita makan yang diharamkan, kita makan, kemudian kita ambil aja. Subhanallah itu daging yang tumbuh dari yang haram kan jadi bahan lalapan api neraka apa kuat dia gitu ya. Tapi terkadang orang itu sangat bodoh ya, dan sangat rakus dan sangat tidak sabar ya dengan kesulitan, tidak sabar dengan yang dihalalkan walaupun sedikit padahal berkah. Akhirnya dia pun rakus mengambil yang bukan haknya, bahkan dia berupaya mengambil hak orang lain untuk memenuhi isi perut dan isi perut keluarganya ya dengan korupsi, dengan pungli atau dengan menzolimi orang ya dengan riba, dengan zolim dan yang lainnya ya. Makanya bagi Anda yang bekerja hati-hati nih. Nggak main-main. Hadis ini kata para ulama Madaruddin ini pokok-pokok agama. Orang yang bertakwa akan sangat paham akan makna hadis apa peringatan dari Nabi SAW dan dia akan terapkan dalam lini kehidupan dia dalam pekerjaannya sebagai PNS misalkan. Subhanallah itu banyak banget uang-uang setan ya. Ya maksudnya uang-uang yang nggak halal ya dari pungli-pungli tersebut itu kan nggak halal ya. Yang sudah katanya sudah jadi budaya atau sudah tersistem. Nauzubillah min dzalik. Wah itu harus takut kita. Atau pedagang yang nggak jujur, ya, yang menzolimi orang lain, atau dengan riba, atau mengambil hak waris saudara-saudaranya. Ya, pokoknya kalau kita dapat harta yang banyak, itu subhanallah daripada dihisap di akhirat kita nggak akan kuat, mendingan udah di dunia kita hisap dulu. Mana harta saya yang murni, halal, benar-benar hak saya itu pun harus kita keluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya. Ada hak orang lain. Ya, itu pun penggunaannya pun kita harus lebih tekankan bermanfaat untuk akhirat kita. Karena kalaupun halal, tapi dikeluarkan dengan cara yang tidak halal, berlebihan, atau memberi barang yang haram, atau mubazir, memberi sesuatu yang nggak bermanfaat sampai numpuk isi gudang rumahnya, atau pergi menghabiskan uang dengan apa sia-sia gitu ya. Itu kan ditanya sama Allah nanti harta yang sudah Allah amanahkan itu. Subhanallah. Maka orang bertakwa dia akan tahu diri dan dia akan introspeksi diri dan dia akan muhasabah. Yang dimuhasabah tidak hanya amalannya ya, tidak hanya kesalahan-kesalahan ucapannya, kesalahan-kesalahan pekerjaannya, tapi yang dia muhasabah juga hartanya. Karena manusia itu kan sangat mencintai harta. Mali, mali. Ya, ya kulubnu Adam, kata Rasulullah SAW, berkata anak Adam, mali, mali, mali. Hartaku, hartaku, hartaku. Ya. Kemudian berkata Al-Hasan, mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Senantiasa orang bertakwa itu akan selalu berada di atas ketakwaannya sampai kapan? Sampai bahkan dia meninggalkan perkara-perkara yang halal yang banyak karena dia khawatir jangan-jangan nanti saya jatuh ke dalam yang diharamkan. Subhanallah ini hakikat zuhud dan warok yang benar-benar memikirkan akhiratnya. Bahkan hartanya walaupun halal dia miliarder dengan cara yang halal dia udah keluarkan zakat infak sedekahnya bahkan melebihi dari zakat infak sedekahnya karena dia tahu dalam bisnisnya ada juga ada juga percikan-percikan riba, ada juga percikan-percikan pungli misalkan karena kayak nggak bisa terlepas dari hal itu ya seperti orang kalau membuat perusahaan ya mau nggak mau harus suap
apa departemen orang mau impor ekspor harus suap ini harus suap. Subhanallah, kalau enggak barang kita nggak masuk atau barang kita ditahan atau urusan surat perizinan nggak dikeluarin mau nggak mau akhirnya itu kan kezaliman ya. Akhirnya kan nggak, dia udah keluarkan. Tapi karena dia ingin menjaga ketakwaannya sampai dia hanya mengambil seperlunya untuk kebutuhan hidupnya di dunia itu pun untuk memudahkan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak juga menyusahkan diri ya, sampai menyulitkan diri juga tidak. Kalau dia diberikan rezeki yang banyak ya manfaatkan rezeki itu, tapi tidak juga berlebihan. Dan dia khawatir kalau terlalu banyak memanfaatkan, jangan-jangan dia jatuh ke dalam yang diharamkan. Ya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala la yusibu abdun haqiqatal iman. Berkata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimallahu taala, seseorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman sejati. Ya. Ya, manisnya iman di dalam hati itu. Sampai kapan? Hatta yaj'ala bainahu wa bainal harami hajizan minal halal. Sampai dia jadikan ada pembatas antara halal dan haram. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, coba setiap kita dapat harta itu jangan enak nih, ambil nih. Mudah banget saya dapat. Saya ada jabatan ini gampang banget ya. Yang ini ngirim uang, yang ini ngirim uang. Orang ini kalau butuh tanda tangan saya harus transfer dulu ini. Enak banget. Wallahi dia nggak akan merasakan hakikat manisnya keimanan, kelezatan beribadah kepada Allah, kelezatan khusyuk dalam ibadah nggak akan. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan halal dan haram. Tapi orang yang ingin merasakan manisnya iman saat dia dapat harta, dia langsung mana yang halal, mana yang haram. Dia pisahin. Mana hak orang, mana hak saya. Ya, dia pisahin itu. Dia dapat warisan, dia lihat ini sesuai nggak dengan syariat jatah saya. Kemudian dia periksa juga dari mana sumbernya. Kemudian setelah itu dia perinci mana yang hak saya, mana yang bukan. Setelah itu kalau ini sampai nisabnya, zakatnya harus segera saya sisihkan. Tidak lupa juga dia nafkah yang ingin harus dia berikan juga kewajiban yang belum dia tunaikan, apalagi kalau dia banyak apa punya hutang dan seterusnya, itu nggak sembarangan dia akan memperinci itu hartanya itu ya. Kemudian wahatta yada al isma, sampai dia meninggalkan dosa-dosa, wa ma tasyabaha minhu, atau yang seserupa dengan perkara-perkara yang syubhat ya dari hal-hal tersebut. Jadi ini perumpamaan dari Nabi, dan ini adalah juga pelajaran bagi kita agar kita berhati-hati dalam masalah yang diharamkan Allah ini ya. Karena sejujurnya ya, memang dunia ini bukan tempat kenikmatan bagi orang mukmin. Orang mukmin itu selalu diuji oleh Allah, diberi kesenangan pun diuji oleh Allah ya. Makanya Nabi SAW bersabda ya dunia itu si jenul mukmin, dunia ini penjara bagi orang mukmin ya. Kita itu sebenarnya kenikmatan yang akan Allah berikan tuh besar di akhirat kita. Nanti kalau di akhirat itu mau memandang pasangan kita sepuasnya, mau berjima sepuasnya, mau memiliki istri dua, tiga, empat, Allah berikan begitu. Kemudian kita mau mendengar apapun, Allah kan Allah berikan, nggak ada lagi larangan di surga nanti. Kemudian kita mau makan apa saja silakan. Tapi di dunia Allah beri batasan, inilah ada yang Allah haramkan. Tapi ternyata kalau kita mau hitung dengan adil, yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan ya. Kemudian sabda Rasulullah SAW tentang hati. Nah, kemudian nanti ada hubungan antara warok tadi ya, menjaga ketakwaan dengan meninggalkan perkara syubhat dengan ketakwaan hati. Ya, sehingga Nabi pun menyebutkan orang yang bisa warok, orang yang bisa meninggalkan perkara yang diharamkan Allah dan memakan dengan yang halal tadi adalah orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang baik. Sehingga karena hatinya tadi mencintai Allah, takut sama Allah, berharap hanya kepada Allah, nurut sama Allah, beribadah kepada Allah, maka ter, ter, apa, tersinar atau terpancar dalam amalan solehnya, terpancar dalam cari nafkahnya, dia pun takut kalau ini
haram, terpancar dalam lisannya, terpancar dalam pandangannya, dan seterusnya ya. Maka Nabi SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat, saluhal jasadu kullu. Kalau baik, daging ini fisiknya akan baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu. Kalau buruk, maka fisiknya pun akan buruk. Ya, ala wahyal qalbu, ternyata segumpal daging adalah hati. Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala fihi isyaratun ila anna salaha harakatil abdi bi jawarihi wajtinabahu lil muharramat wattiqa'ahu lisyubuhat bihasbi salahi harakati qalbi. Hadis ini menunjukkan bahwasannya kebaikan amalan pergerakan manusia itu seorang hamba yaitu dengan menjauhi yang diharamkan, menjaga dari yang syubhat, ya, itu tergantung kebaikan hatinya. Jadi kita kalau ingin bisa menjadi hamba Allah yang tidak berani melakukan yang diharapkan dan bertakwa menjaga diri dari yang syubhat itu, hendaklah kita memperhatikan hati. Makanya Nabi SAW berdoa selalu agar Allah menetapkan hati ini di atas agama, di atas ketakwaan. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulbi ila ta'atik. Ya yang memalingkan hati, palingkan hatiku hanya pada ketaatan kepadamu. Kalau hatinya sudah baik, sudah bertakwa, maka semua lisannya, tangannya itu pun akan takwa nanti. Karena kalau hatinya ini kan rajanya. Saat dia menerima harta yang haram, hatinya selalu menolak, bahkan hatinya berontak, tangannya pun menolak itu. Tidak, ini haram. Seperti itu ya. Fa'ikana qalbuhu saliman. Qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang akan bermanfaat nanti di akhirat. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kata Nabi Ibrahim, pada hari harta yang hari itu harta nggak bermanfaat, anak-anak udah nggak bermanfaat, nggak bisa nolong lagi, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang akan mendapatkan manfaat yaitu hatinya yang bersih, hatinya yang sehat, yang selamat, ya. Laisa fihi illa mahabbatullah, di mana di dalam hatinya itu tidak ada yang lain kecuali kecintaan kepada Allah. Waham wa mahabbatu ma yuhibbuhullah, dan mencintai apa yang Allah cintai. Wa khasyatullah, dan hatinya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Wa khasyatul wuqu'i fima yakrahuhu, dan hatinya dipenuhi dengan kekhusyuan takut kalau dia jatuh ke perkara-perkara yang dibenci Allah, yang dimurkai Allah. Sehingga kalau hati ini sudah diisi dengan ini, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, takut ditinggalkan Allah, takut Allah murka, saluhat harokatul jawarihi kuliah, hatinya ini menjadi pemimpin yang akan memimpin anggota badannya sehingga pergerakannya, anggota badannya, amalannya pun akhirnya jadi baik. Wa nasya'an dzalika ijtinabul muharramati kulliha. Dengan hati yang baik tadi menyebabkan dia pun meninggalkan semua perkara yang diharamkan. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu sebaik-baik hati manusia yang sudah Allah ciptakan. Hati yang paling takwa. Maka mereka sangat takut dengan perkara yang diharamkan Allah. Karena mereka sangat mencintai Allah. Ya, kita tahu kan orang kalau lagi mabuk cinta, takut banget dia ditinggalkan oleh yang dicintai. Sehingga dia nurut aja, taat banget sama yang dicintainya. Ya. Lihat orang-orang yang mencintai artis-artis Korea itu. Nauzubillah min dzalik ya. Udah kayak Tuhan itu, artis Korea dia ikutin semuanya. Oh, dia cium-cium, dia peluk. Oh, dia ikutin gayanya, dia ikutin. Nauzubillah min dzalik ya. Eh, nah, orang yang mencintai Allah, ya lihat para nabi dan rasul, mereka rela menyembelih anaknya karena Allah yang nyuruh. Tetapi pasti perintah Allah itu membawa kebaikan. Mereka rela meninggalkan bayi dan istri tercintanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka rela meninggalkan apa? Tanah kelahiran yang dicintainya Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah itu kan ini karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mereka pun bertaat beribadah kepada Allah, ruku dan sujud. Mereka rela
menginfakkan hartanya untuk keridhaan Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah. Dan hati kita ini pasti diisi dengan apa yang kita cintai. Karena Allah sudah fitrahkan begitu. Dan ketika hati ini diisi dengan kecintaan selain Allah, pasti dia akan berani melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Karena hatinya diisi dengan syahwat, ya, syahwat dan mengikuti syubhat-syubhat tadi. Nabi SAW pun berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan hati yang takwa. Ya. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada hati kami ini ketakwaannya dan sucikanlah hati kami ini. Engkaulah yang maha terbaik yang bisa mensucikan hati ini karena engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya. Ya, Nabi berdoa itu agar disucikan hati. Di dalam Al-Quran juga ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang beriman kepada Allah, mereka berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau palingkan lagi hati kami ini kepada kesesatan setelah engkau berikan cahaya iman, cahaya petunjuk, cahaya kebaikan, cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya keimanan. Ya. Jangan kau palingkan lagi. Ya. Wahab lana min ladunka rahmah dan karuniakanlah kepada kami ya Allah kasih sayang dari sisimu, kasih sayang khusus. Ya innaka antal wahhab dan engkaulah yang maha memberikan banyak karunia kepada kami. Subhanallah ya. Eh, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang lebih dahulu masuk Islam sebelum kami, yaitu para sahabat. Dan jangan jadikan hati kami ini kedengkian dengan mereka sehingga mencela mereka dan yang lainnya ya. Naudzubillah min dzalik. Lihat, Allah perintahkan untuk kita berdoa agar Allah menjaga hati kita ini menjadi hati yang bersih, ya, hati yang salim, hati yang selamat gitu. Eh, eh, wa in kana al-qalbu fasidan. Karena kalau hati itu fasid, kotor, ya, rusak, sakit, qad istaula alaihi ittiba'u hawa, maka dia akhirnya akan menuruti hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan memang hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Nggak bisa dipungkiri nafsu kita itu pengennya mengajaki keburukan. Dan Allah mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, ya, kesesatan, kezaliman, membangkang, dan yang lain itu karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, eh, siapa? Eh, cerita dua anak Adam itu, Qabil dan Habil ya. Kenapa Qabil membunuh saudaranya? Allah kabarkan, fatawwa'at ya, lahu nafsuhu qatla akhihi. Dia pun mengikuti hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya itu. Akhirnya dia bunuh saudaranya. Dia perturutkan hawa nafsunya itu. Ya, begitu juga kisah Bani Israel yang sudah Allah angkat derajatnya dengan ayat-ayat Allah, tapi akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya ya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, kata Allah, kalau kami kehendaki kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami, dengan wahyu yang sudah Allah wahyu ilmu yang sudah Allah berikan kepadanya. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Tapi dia lebih condong ingin mendapatkan kenikmatan dunia yang sementara ini, ingin segera mendapatkan kenikmatannya dan memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Maka Allah berikan perumpamaan yang buruk baginya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Maka perumpamaan dia seperti apa? Kalbun, ya, seperti dog, gitu, seperti anjing. Naudzubillah min dzalik. Ini perumpamaan yang buruk bagi orang yang memperturuti hawa nafsunya, ya. Dan Allah memuji orang-orang yang bertakwa yang menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya. Sebenarnya dia bisa saja melampiaskan hawa nafsunya pada perkara yang diharapkan, tapi dia sabar, dia tahan. Kemudian dia takut nanti di hadapan Allah kalau dia lakukan ini Allah murka. Ya. Sebagaimana anak itu
Kan orang tua suka ngelarang kamu, awas ya. Kalau pulang malam, oh, kita kan dulu sering gitu. Maghrib nggak pulang, papa cambuk kamu. Papa kan takut banget kita. Nah, pasti kita takut itu. Wah, pasti ketika kita pulangnya malam itu, pulang tuh ngumpet-ngumpet terus kita sudah ketakutan gitu. Itu walillahil mathalul a'la ya. Allah tentu tidak sama dengan makhluk, nggak kayak orang tua kita atau guru kita atau yang lain. Allah lebih besar kedudukannya dan lebih sakit siksanya dan lebih pedih hukumannya. Ya innallaha apa wattaqullah wa'lamu anallah syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah kata kamu. Takutlah kamu sama Allah karena hukuman Allah lebih berat. Wa'lamu anallah syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian Allah hukumannya sangat berat. Nah, ketika seseorang mengenal keagungan Allah, kemudian siksa Allah yang begitu berat, kemudian dia tahu bahwa Allah itu maha mencintai, ya, maha merahmati, pasti dia akan takut melakukan yang haram. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nazi'at tuh, wa amma man khafa maqama rabbuhu wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut saat berdiri di hadapan Robnya, ya, atau takut dengan kedudukan Robnya yang maha agung, yang maha besar, dan dia pun menahan hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya memperturutkan dia untuk melakukan yang dilarang Allah, tapi dia tahan itu, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah puji hamba ini, selain Allah puji, Allah berikan ganjaran yang besar atas kesabaran dia menahan hawa nafsunya. Kata Allah apa? Engkau akan diberikan tempat terbaik, apa? Jannatul ma'wa. Tempat kembalinya nanti, tempat istirahatnya nanti, istirahat terakhir, peristirahatan terakhir, bukan kuburan ya, peristirahatan terakhir itu nanti di surga. Jannah, kata Allah, surga baginya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang nggak mau janji Allah ini? Siapa yang tidak mau kenikmatan ini? Makanya sabar. Sekarang apa? Bersihkan hati kita, berdoa kepada Allah. Ya, dengan cara sekarang mulai kita jaga hati ini dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan dimasukin semua ke dalam hati tersebut. Karena kalau hati sudah rusak, dia akan mudah memperututi hawa nafsu. Kalau sudah memperututi hawa nafsu, wa talabu ma yuhibbu walau karihahullah, maka dia akan mengikuti apa yang disenanginya itu syahwatnya, berlezat-lezat dengan syahwatnya, entah dengan pandangannya, pendengarannya, lisannya, hartanya digunakan untuk hamer, berzina, menzolimi orang lain, atau memukul orang lain, membunuh orang lain, menyakiti orang lain, ghibah atau mengambil harta orang lain, memakan yang diharamkan seenaknya aja, seks bebas, kemudian seenaknya aja ngomongin agama, tidak takut sama Allah, ya, mencela agama Allah, tidak mau bertauhid, melakukan kesyirikan, walau karihahullah, walaupun Allah benci dengan perkara itu, dia enteng aja dialah, karena sudah rusak hatinya, sudah rusak, sudah sakit ya. Fasadat harokatul jawarihi kulliha, maka semua harokat jawarihnya, pergerakan fisiknya itu pun akan rusak disebabkan rusak hatinya tadi, memperturutkan hawa hawa nafsu, wan ba'sat ila kulil ma'asi, akhirnya pun dia berani melakukan semua maksiat. Ya, biasa aja, akhirnya nggak ada rasa malu lagi dia berzina, nggak ada rasa malu lagi dia membuka aurat, nggak ada rasa malu lagi dia melakukan perbuatan dosa, ya, bihasbi hawal qalbi, sesuai dengan hawa nafsu yang ada di dalam hatinya, ya. Wala yanfa'u indallahi illal qalbus salim, dan tidak akan bermanfaat di akhirat nanti kecuali hati yang bersih, sebagaimana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak pada hari itu kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu, anak-anakku, adik-adikku, atau yang siapa saja yang mendengar ini, kita sekarang berusaha memperbaiki hati kita dengan berdoa, ya, kemudian dengan menjaga asupan-asupan hati kita, supaya inilah yang akan nanti bermanfaat saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memperbaiki hati-hati kita semuanya.
Fal qalbus salim, yang dimaksud dengan qalbul salim, hati yang sehat itu, kata beliau, huwas salimu minal afati wal makruhati kulliha. Dia adalah hati yang selamat dari semua penyakit dan dari semua yang tidak dari semua yang dibenci ya oleh syariat tentunya ya. Wa huwal qalbul ladzi laisa fihi siwa mahabbatillah. Hati yang salim itu yang isinya hanya kecintaan kepada Allah. Wa may yuhibbuhullah, atau perkara-perkara yang dicintai Allah. Wa khasyatullah, dan rasa takut hanya kepada Allah. Wa khasyatu ma yubaidu minhu, dan rasa takut jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sangat cinta sama Allah sehingga bagaimana kita tidak mencintai Allah? Allah Maha Indah. Bagaimana kita tidak mencintai Allah? Allah Maha Baik. Bagaimana kita tidak mencintai Allah? Allah Maha super penyayang kepada kita. Ya, Arhamur Rahimin, yang paling penyayang bahkan dari ibu kita. Maha indah, lebih indah daripada dunia dan seisinya. Ya, seisi dunia kan indah. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Tapi Allah yang maha, maha indah. Kemudian maha baik. Kemudian maha pemaaf, pengampun. Kalau kita salah, kita berdoa, kita tobat, diampuni. Bahkan Allah lebih bahagia kepada hamba yang bertobat daripada seseorang yang kehilangan kendaraan dan bekalnya, lalu dia dia tiba-tiba datang bekalnya, kan dia min syiddatil farah, karena kebahagiaan dia yang sangat bahagia, dia sampai bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbi, ya. Oh ya Allah, engkau hambaku, aku Rabbmu. Karena dapat lagi bekal dan tunggangannya yang dia sudah putus asa bahkan mati gitu ya. Ternyata Allah maha bahagia daripada hamba ini kehilangan itu, yaitu ketika seorang hamba bermaksiat lalu dia hijrah, dia bertobat kembali kepada Allah ya. Kenapa kita nggak mencintai Allah? Kenapa hati kita keras untuk tidak tidak cinta kepada Allah? Kenapa bodohnya kita selama ini hanya mencintai hawa nafsu, mencintai wanita, mencintai perempuan, mencintai atau perempuan mencintai laki-laki berlebih-lebihan ya, sampai halal haram pun nggak peduli, atau mencintai harta berlebih-lebihan, mencintai kendaraan, mencintai rumah, mencintai pekerjaan. Oh, semuanya dunia itu isi hatinya, itu kecintanya dengan dunia, cintai makanan, mencintai profesi, semuanya. Sehingga tolak ukur kesenangan bagi dia apa yang dia cintai. Ketika dia mencintai harta, ya sudah. Kalau dapat harta dia senang, hilang hartanya dia takut. Sehingga mau halal mau haram dia nggak peduli. Mau ini larangan Allah, mau ini kesyirikan, mau ini yang diharamkan, nggak peduli. Yang penting saya dapat harta itu. Beda kalau orang kecintaannya itu di hatinya Allah, penciptanya, pemberi rezekinya, yang akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat, yang ngasih semua kebutuhannya, yang mengetahui semua keadaannya. Subhanallah, kalau dia isi hatinya sudah diisi dengan kecintaan kepada Allah, itu dia bergerak, berbuat selalu apa yang Allah cintai. Ketika dia tahu Allah cinta ini, dia lakukan itu. Walaupun dia harus naik ke atas gunung, walaupun dia harus terbang ke atas langit, walaupun dia harus menyelami samudera yang dalam, karena Allah mencintai itu, dia akan lakukan itu. Walaupun Allah nggak mungkin, la tukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin membebani kepada hamba-hambanya yang mereka tidak sanggupi. Perintah Allah suruh kita beriman. Perintah Allah suruh kita sholat. Perintah Allah suruh kita zakat, infak, sedekah. Perintah Allah suruh kita puasa. Perintah Allah haji dan umrah bagi yang mampu. Perintah Allah suruh kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Perintah Allah suruh kita makan yang halal, mencari maisha yang halal, ya, menjauhi yang diharam-haram, menjauhi yang diharamkan Allah. Simple sebenarnya ya. Inilah hati yang selamat itu. Fala solahu lil qulubi hatta yastaqira fiha ma'rifatullah wa azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa roja'uhu. Tidak akan sehat hati seorang hamba sampai hatinya dipenuhi dan menetap di dalam hatinya itu mengenal Allah, mengenal keagungannya, keagungan Allah, kebesaran Allah. Kamu kan selama ini takjub dengan orang-orang yang hebat, kesatria-kesatria, pahlawan-pahlawan, raja-raja yang hebat, yang memiliki kekuatan yang kuat, senjata yang lengkap.
Semua orang takjub dengan superhero buatan manusia itu kan, apa, fiksi-fiksi itu. Oh, takjub mereka. Kenapa engkau nggak takjub dengan yang menciptakanmu, menciptakan langit dan bumi? Yang dia kalau berkehendak kun fayakun. Kenapa selama ini hatimu jauhkan dari keagungan Rabbmu yang jelas-jelas nyata di hadapan kita, bukan bukan komik itu ya, bukan film-film hayalan, bukan nyata. Dia menciptakan langit dan bumi, matahari setiap hari dari timur ke barat, pohon-pohonan tumbuh, ya, biji-bijian dia keluarkan dari bumi. Kenapa hati kita begitu jauh, begitu keras, ya, sehingga tidak masuk apa keagungan Allah. Selalu yang diagukan makhluk. Nah, makanya Allah memuji orang-orang yang cerdas, orang-orang yang melihat kehebatan, kesempurnaan perbuatan Allah dalam langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilaful laili wan nahar, dan terjadinya siang dan malam yang hari-hari kita rasakan. La ayatil ulil albab. Kata Allah, ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir tentang keagungan, kehebatan, kesempurnaan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ketika melihat Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dalam sekejap, mereka langsung takjub, langsung kagum, langsung kagum. Akhirnya mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Padahal itu semua adalah izin Allah. Dan itu perkara kecil bagi Allah. Sebelum Nabi Isa, Allah sudah menciptakan manusia tanpa orang tua, ya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Seharusnya mereka takjub, ya, mereka mengagungkan dan mereka eh, tunduk patuh terhadap Robnya, penciptanya. Wa mahabbatuhu, dan sangat mencintai Allah. Kita itu sangat berterima kasih banget sama orang yang berjasa sama kita, ya. Makanya semua manusia sepakat orang tua adalah manusia yang paling berjasa bagi mereka, kan, secara general gitu ya. Secara umum kan manusia mengakui orang tua yang berjasa kan dia melahirkan. Atau saat kita kesulitan ada orang yang berjasa menolong kita. Akhirnya kita pun mencintainya, menyayanginya. Kenapa kita nggak memikirkan betapa besarnya kebaikan Allah kepada kita? Tidak hanya Allah ciptakan, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kesehatan, Allah berikan hidayah, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Kalaupun diberi kesulitan, itu hanya ujian untuk kita sabar supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan yang lebih besar lagi. Wa khosyatuhu, dan takut hanya kepada Allah. Kenapa kita takut banget sama manusia? Takut kita dipecat dari pekerjaan, akhirnya rela kita melakukan yang diharamkan. Takut kita untuk beribadah kepada Allah, akhirnya kita mencari mencari muka manusia, meninggalkan sholat karena rapat. Subhanallah, rapat, ya.
dia berani tinggalkan perintah Allah karena hanya sekedar rapat. Terkadang dari rapat itu juga dia nggak dapat apa-apa, hanya dimarah-marahin, dimarah-marahin ya ujung-ujungnya nggak dapat pekerjaan, cuman nggak dapat pekerjaan di situ. Tapi kalau dia ninggalin sholat, ninggalin ibadah dia kepada Allah, itu nggak cuman dimurkain ya, dia bisa dimasukkan ke dalam neraka sakor yang apa lebih lebih besar itunya. Wa mahabatuhu wa raja'u wa tawakkulu alaihi wa tamtali'u min dzalika. Maka hati yang sehat itu hati yang mengenal Allah, yang mengagungkan Allah, yang takut kepada Allah ya dan berharap hanya kepadanya dan bertawakal hanya kepadanya. Wa tamtali'u min dzalika. Inilah isi hati yang sehat tersebut ya, yang selalu dipenuhi dengan keagungan Allah, kecintaan kepada Allah, rasa takut kepadanya. Maka banyak di dalam Al-Quran Allah ulang-ulangi tentang keagungannya, tentang penciptaannya, tentang kemahakuasaannya, kemahabesarannya, kehebatannya. Dan Allah ingatkan untuk takut hanya kepadanya. Wa khafuni, takutlah kalian hanya kepadaku, fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Wa syauni fala takhshawhum, takutlah kalian kepadaku, jangan takut kepada mereka. Wa iya ya farhabun, hanya kepadaku lah hendaknya kalian itu takut. Fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah engkau ya, menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Kenapa engkau membangga-banggakan kelompokmu, membangga-banggakan kabilahmu, membangga-banggakan pekerjaan, membangga-banggakan si fulan, si alan, atau membangga-banggakan tokoh ini, tokoh itu, sehingga engkau rela melakukan keharaman, ya, sehingga engkau merendahkan keagungan Allah. Wakabbirhu, ya, takbirah, wakabbirhu takbirah, padahal agungkan Allah dengan seagung-agungnya. Wahada huwa hakikatut tauhid. Inilah kata Ibnu Rajab rahimahullah taala hakikat tauhid sebenarnya. Hakikat tauhid dari la ilaha illallah adalah yang hatinya diisi dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa harap dan bersandar meminta bantuan, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang maha sempurna ya, yang memiliki sifat sempurna, sifat Tuhan. Ilah itu artinya al-ma'lu, yang disembah, yang diibadahi. Kenapa diibadahi? Karena dia maha sempurna. Dia maha sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, ya, kecuali hanya Allah. Fala salaha lil qulub hatta yakuna ilahuha allazi ta'luhu. Maka tidak akan sempurna eh, kesehatan atau kebersihan hati sampai dia jadikan Tuhannya yang dia agungkan, yang dia bangga-banggakan, yang dia cintai, yang dia takut ditinggalkan, takut akan hukumannya, yang dia hanya berharap, tawakalnya, dan dia berikan semua peribadahannya, ketaatannya hanya kepada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hati yang sehat. Wa ta'rifu wa tuhibbuhu wa takhshahu wallah, yaitu Tuhan yang dia mengenalnya, yang mengenal keagungannya dengan nama-nama yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, perbuatan-perbuatan yang maha penuh hikmah, ayat-ayat kauniyahnya, ayat-ayat syariahnya, dia kenali Allah dengan hal tersebut. Wa tuhibbuhu, dia pun dengan pengenalan
itu semakin mencintai Robnya, watakhsyahu, dan setelah dia mengetahui kehebatan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia pun takut kepada Allah. Wallah wahdahu la syarikalah. Dialah Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Berkata Al-Hasan rahimallahu taala, "Ma nazartu bi basari wala nataqtu bi lisani." Tidaklah aku melihat dengan mataku, pandanganku. Tidaklah aku berbicara dengan lisanku. Wala batashtu biyadi, dan tidaklah aku memukul dengan tanganku. Wala nahattu ala qadami, dan tidaklah aku berjalan di atas kedua kakiku. Hatta anzura ala ta'atin au maksiat. Sampai aku melihat dulu apakah ini ketaatan atau maksiat. Fa in kana ta'atan, kalau yang ingin aku lakukan ini adalah ketaatan, taqaddamtu, aku akan lakukan. Wa in kana maksiatan, kalau ternyata yang akan aku lakukan ini bermaksiat kepada Robku, ya kepada Allah, ta'akhartu, aku akan tinggalkan, aku akan jauhkan. Fa'aula'il qaum lamma saluhat qulubuhum lam yabqa fiha iradatun li ghairillah. Mereka lah kaum yang hatinya bersih, ya. Ketika hati mereka sudah bersih, sudah baik, lam yabqa fiha iradat li ghairillah. Sudah nggak ada lagi keinginan kecuali apa keinginan selain Allah, kecuali apa-apa yang Allah ridhoi. Tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah martatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saluhat jawarihuhum, maka akhirnya semua fisiknya akan baik. Falam tataharrak illa lillah wa bima fihi ridahu, sehingga dia tidak akan berbuat kecuali yang diridhoi atau karena Allah, dan dengannya lah dia ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya buat kami dan kita semua. Nas'alullah salam wal afiyah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila tarfata'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin ya zal jalali wal ikram, aslih lana ajma'in az-zurriyata wan niyata wal amal. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, boleh dibuka sesi tanya jawab? Naam, tafadhal. Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas penjelasan dari materi hari ini, Ustadz. Dan sungguh materi tersebut telah membuka mata hati kami. Yang ingin ditanyakan, Ustadz, adalah apa yang tadi Ustadz gambarkan ketika mata kita, pendengaran kita banyak melihat dan mendengar yang kesia-siaan atau kemaksiatan, misalnya banyak nonton YouTube, dan itu memang mengeraskan hati. Padahal di satu sisi kita merasa kita takut, kita juga bodoh, tapi kenapa saya tidak bisa meninggalkan itu semua ya Ustadz? Mohon nasihatnya, dimulai dari mana Ustadz? Saya sudah berdoa, tapi ternyata tidak berpengaruh. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Eh, yang pertama, kita harus jujur dalam
eh, keinginan kita menjadi hamba yang baik ya di hadapan Allah SWT, yang ingin hatinya baik, yang ingin dibersihkan, ya, hatinya dijadikan hati yang salim, yang ingin meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah itu jujur dengan sejujur-jujurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, ya, dan kita berdoa ya kepada Allah, aku ingin benar-benar menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Terus kita berdoa merengek-rengek seperti rengekan anak kecil, bahkan harus lebih ya. Saat anak kecil itu ingin mendapatkan mainan, ingin mendapatkan kesukaannya, kan dia ngerengek-rengek, nangis-nangis. Kita pun sama ya Allah, hamba sudah berusaha ingin menjauhkan yang diharamkan, ingin melaksanakan ketaatan, jujur hati kita. Kemudian setelah itu kita berdoa terus dan menempuh sebab-sebabnya ya, dengan bersegera melakukan ketaatan, bersegera meninggalkan yang diharapkan. Adapun perkara-perkara yang terus kita jatuh padanya, ya, itu segera juga kita tinggalkan. Kalau kita lakukan, bertobat lagi, istighfar, meminta ampunan lagi kepada Allah terus, insya Allah nanti Allah akan perbaiki dengan kejujurannya tadi, itu Allah akan perbaiki amalannya. Allah akan jadikan dia semangat melakukan ketaatan dan semangat meninggalkan kemaksiatan. Kalau dia jujur ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, Ya, Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam mohon warahmatullahi. koreksinya bila catatan saya salah. Tadi Ustadz menjelaskan tentang larangan Allah atau larangan raja di kalimat hadis. Berarti larangan di sana adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan atau syariat yang Allah tetapkan untuk para hambanya. Maksudnya seperti itu secara ringkas, apa boleh Ustadz menyebutkannya seperti itu? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair. Naam, Allah Subhanahu wa taala memiliki tanah larangan sebagaimana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah setiap raja itu ada tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan ketahuilah tanah larangan bagi Allah itu adalah yang diharamkannya. Yang diharamkan sesuai dengan syariatnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, Ustadz yang ketiga pertanyaan pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah syubhat itu ada pembagiannya? Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang pembagian syubhat yang disebutkan oleh para para ulama ya dari sisi keharaman atau kehalalan ya. Berbeda lagi nanti dengan syubhat pada masalah pemahaman ya, seperti pemahaman-pemahaman yang keliru atau pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari pemahaman para salafus soleh, itu syubhat lain lagi nanti. Tapi syubhat dalam masalah ini adalah syubhat dalam masalah yang dihalalkan, yang diharamkan, baik pada makanan, atau minuman, atau harta tadi ya, atau yang lain. Maka para ulama membagi tiga, ya. Yang pertama adalah yang jelas keharamannya. Setelah itu dia ragu apakah hilang keharaman itu atau tidak gitu. Ya. Yang kedua, yang jelas kehalalannya, tapi dia ragu apakah haramnya tersebut, apakah yang halal ini ada yang haramnya.
Jadi dia tahu ini halal, tapi tiba-tiba ada syubhat, maksudnya ada perkara yang menjadikan dia tidak halal. Yang pertama tadi ya seperti seseorang yang tahu bahwa hewan sembelihan itu kan harus disembelih dengan bismillah. Dia tahu kalau nggak disembelih bismillah haram ya. Tetapi dia ragu ketika ini disembelih apakah dengan bismillah atau tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi istrinya halal, tapi dia ragu ketika ada kejadian dia pernah mentalak istrinya atau belum, hingga ini menjadi ragu ya. Atau yang ketiga, dia ragu antara halal atau haram. Kalau yang pertama tadi dia tahu ini halal, tapi datang syubhat apakah ini haram. Yang kedua, dia tahu ini haram, tapi datang syubhat apakah ini jadi halal. Kalau yang ketiga, dia ragu, benar-benar dia nggak tahu apakah ini halal ataukah ini haram. Ya, ihtimal al-amrain. Sehingga inilah yang harus dia tinggalkan sebagaimana pesan Nabi SAW. Kalau yang pertama tadi, yang harus diikuti adalah keyakinannya. Karena keyakinan itu ya akan al-yakinu la yazulu bisyak. Ya, keyakinan itu tidak akan dikalahkan oleh keraguan. Ini syubhat yang berkaitan dengan pembahasan hadis ini. Ya, hadis innal halala bayin wa innal harama bayin. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, Ustadz. Jazakumullah Mungkin khairan. tambahan, eh, Iya, Ustadz. ada apa? Ada fatwa dari atau ada petunjuk dari Nabi SAW ketika menghadapi syubhat. Sebenarnya hadis ini sudah jelas, kita lebih baik tinggalkan. Tapi suatu ketika ya dalam sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW pernah ditanya oleh Adi bin Hatim ya radhiyallahu taala anhu, kata beliau, ya Rasulullah, ini ursilu kalbi wa usammi alaihi. Aku pernah mengutus anjing buruanku ya, anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Kemudian ketika aku utus, aku menyebut nama Allah. Ya. Kemudian setelah itu dia mengejar hewan buruannya. Ini kan halal ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah itu ya, wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru smallahi 'alaihi. Wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Al-Maidah ayat keempat. Dan hewan yang berburu, anjing yang kalian ajari untuk berburu, dihalalkan hasil buruannya ketika dia menangkap karena sudah kalian ajarkan ya, supaya tidak dimakan oleh dia. Kemudian engkau menyebut nama Allah ketika melemparkannya, ya, melepasnya itu. Nah, ketika Bin Hatim melepas hewan buruannya dan sudah menyebut nama Allah, tiba-tiba hewan buruannya ini datang membawa hewan anjing yang lain, membawa mungkin ketika berburu ya kita terkadang kan nggak tahu jarak eh, apa anjing itu pergi berburu jauh ya, sehingga nggak dideteksi, tiba-tiba dia datang dengan anjing yang lain. Kemudian apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW bersabda, ini kan ada syubhat akhirnya. Apakah buruannya ini diburu oleh anjing yang sudah diajari, yang sudah disebut nama Allah, atau anjing yang lain yang belum diajarin, yang haram ya? Maka kata Nabi SAW, la ta'kul, jangan kau makan hewan buruan tersebut. Innama samaita ala kalbika walam tusami ala ghairihi. Karena engkau hanya menyebut nama Allah pada anjing buranmu dan engkau tidak menyebut nama Allah pada anjing yang lain. Karena ada syubhat di sini, dia nggak tahu apakah ini jadi halal atau jadi haram. Yang awalnya dia tahu ini halal, tapi tiba-tiba datang syubhat dengan datangnya anjing yang lain. Begitu juga Nabi SAW ya ketika apa? Ketika mendapati kurma di jalanan, Nabi khawatir ini eh, harta sedekah yang Nabi keluarga Nabi Muhammad SAW kan nggak boleh makan harta sedekah, sehingga nggak Nabi makan karena khawatir syubhat di situ ya. Dan Nabi SAW juga mengingatkan cucunya Hasan radhiyallahu taala anhu,
Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Da' ma yaribuka ila ma la yarib." Tinggalkan yang diragukan kepada yang tidak diragukan. Wallahu taala a'lam. Nah, Iya, Ustadz. Boleh satu lagi, Ustadz? tafadhali. Ya, Ustadz mohon penjelasannya, apakah infak dan sedekah itu sama dan bagaimana dengan zakat? Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustadz. Sedekah itu istilah umum yang berkaitan dengan upaya manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan atau memberikan baik hartanya, tenaganya. Jadi sedekah itu lebih umum ya. Bisa kita sedekah dengan harta, bisa sedekah dengan tenaga, bisa sedekah dengan ilmu, bisa sedekah dengan menolong orang lain. Nah, hadis tentang itu banyak ya. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kama qala Rasulullah SAW, kamu senyum yang membahagiakan saudaramu pun itu dianggap sebagai sedekah ya. Adapun zakat ini berkaitan dengan kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan harta zakat dari harta ini, ibadah yang berkaitan dengan hartanya, bisa berupa emas dan perak ya, yang sampai pada nisabnya dan disimpan dalam 1 tahun atau dikiaskan dengan uang kalau sekarang, atau bisa zakat peternakan ya, atau zakat pertanian ya, atau zakat yang lainnya ya pada masalah zakat. Adapun infak secara umum, infak fisabilillah itu adalah dia keluarkan hartanya untuk menolong agama Allah, seperti untuk berjihad ya, dia berinfak dengan hartanya, dengan kendaraan. Di zaman Nabi SAW mereka berinfak dengan hartanya di jalan Allah, menginfakkan kuda buat berperang, unta untuk berperang, dibekali juga dengan makanan-makanannya atau dengan senjata-senjatanya atau dengan apa, baju anti anti pedang itu ya, dulu baju zirah itu baju perang, atau berinfak di untuk agama Allah, untuk tegak agama Allah kepada masjid misalkan, atau kepada SDM-SDM yang mengajarkan agama Allah, yang mereka terikat di jalan Allah, sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari maisha, misalkan dia berinfak di jalan Allah, yaitu itu infak ya. Secara umum memang zakat, infak dan sedekah itu adalah ibadah yang berkaitan dengan harta manusia, tetapi sedekah itu lebih umum lagi ya. Bisa juga dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah melalui ilmunya, melalui tenaganya, melalui waktunya atau yang lainnya. Wallahu taala. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaannya selesai. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf ingin bertanya. Ini mungkin apa saya kita kita ini kan kita orang ini kan banyak dosa ya, Ustaz ya. Itu Nah, gimana caranya kita ini apa saya ini apa biar apa merasa takut gitu kalau mau ngelakuin dosa. Kadang-kadang kita mau ngelakuin dosa itu apa ya kayak nggak ada takutnya gitu, Ustaz. Perasaan kayak gitu. Terus apa kayak gimana ya kalau udah ini banget gitu loh, udah kayak udah jadi ini jadi apa jadi adat gitu, itu bagaimana secara ngilanginnya itu nembuhin rasa takut dan gimana supaya apa hati kita ini biar jadi bersih gitu, ada amalan-amalan tertentu apa enggak, padahal kita juga ngelakuin amalan-amalan sunnah juga masih banyak yang bolong-bolong gitu, itu bagaimana Ustaz? Naam, barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Eh, yang pertama yang harus kita yakini dalam hati kita ya, bahwa semua kebaikan itu di tangan Allah. Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan ini. Hati yang baik itu, kebaikan itu di tangan Allah. Apalagi hati kita itu
di antara jari jemari Allah Ar-Rahman, sebagaimana yang dikabarkan As-Sadiqul Masduq Rasulullah SAW. Termasuk juga takut kepada Allah, meninggalkan yang diharamkan, itu juga kebaikan. Dan itu pun eh, di tangan Allah. Artinya gimana supaya kita bisa mendapatkan itu semua? Ya, yang pertama kita harus terus merengek, banyak meminta, berdoa kepada Allah agar diberikan kebaikan. Amalan apa yang kita lakukan? Bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepada, dalam berdoa. Kita itu kalau mau mendapatkan pekerjaan atau melamar eh, calon istri itu kan sungguh-sungguh kita bikin proposalnya, persiapannya dan yang terus, terus kita meminta. Nggak berhasil sekali kita cari lagi, lobby lagi, lobby lagi, lobby lagi supaya kita tembus goal apa proposal kita. Maka walillahil matsalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah berfirman, ya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-Baqarah itu ayat ke 186 ya. Apabila hambaku bertanya kepada Muhammad, katakan aku dekat kepada mereka. Ujibud da'wah. Aku akan mengabulkan doa mereka. Idza da'an, kalau mereka berdoa kepadaku. Jadi terus minta sama Allah. Ya. Jadi kita jangan mengandalkan kemampuan kita sendiri dan jangan juga berputus asa dari rahmat Allah. Terus ya nah, betul kita ini selalu diliputi dengan kesalahan. Ya, jangankan penanya, bahkan para ustadz pun, para ulama sekalipun, bahkan sekaliber para sahabat pun, mereka banyak kesalahan. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda ya, apa? eh, Kullu bani Adam khata'un, kata Nabi SAW, anak Adam itu ya senantiasa jatuh ke dalam banyak kesalahan. Tapi wa khairu khata'in tawwabun, sebaik-baik mereka yang jatuh dalam kesalahan itu yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat penanya dan saya pribadi ya, kami pribadi di sini dan kita semua, amalan yang harus kita lakukan, perbanyak doa kepada Allah. Baik doa ibadah, artinya tingkatkan kualitas ibadah kita ya, semangat lagi, terutama ibadah-ibadah intim ya, yang kita berdua-duaan dengan Allah seperti sholat, qiyamul lail, kemudian eh, apa berzikir, ya, kemudian bertafakur, kemudian muhasabah, ya kita bersendirian mengingat Allah, sering-sering kita lakukan itu. Qiyamul lail, kita sholat, di dalam sujud kita berdoa, di antara azan dan iqamat kita terus berdoa. Kemudian di waktu-waktu yang mustajabah kita pun berdoa. Terus kita ulang-ulang di permohonan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ingin kita raih, seperti hati yang baik tadi itu. Minta terus. Dan di antara kesalahan dalam berdoa adalah buru-buru atau putus asa dari doanya. Dia sudah minta, kok nggak dikabul-kabulkan Allah. Akhirnya dia berhenti berdoa. Inilah orang yang disebutkan yang berputus asa atau terburu-buru dalam doa. Terus saja berdoa, terus saja berdoa, terus saja berdoa. Kalaupun tidak dikabulkan di dunia, doa itu sendiri adalah ibadah. Kita sudah beribadah kepada Allah dengan doa tersebutnya. Wa qala rabbukum ud'uni. Eh, Surat Ghafir itu ayat 60 ya. Dan Allah berfirman, mintalah kalian kepadaku, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan permohonan kalian. Oh ya, di surah Al-Baqarah tadi Allah berfirman, supaya dikabulkan permohonan kita, falyastajibuli, penuhi panggilanku. Ya, kita berupaya bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak kebaikan, ya berbakti kepada orang tua, kemudian apa namanya menuntut ilmu, bersegera banyak juga bersedekah, berinfak, ya, menolong orang lain, mendoakan orang lain, kemudian bersegera membantu orang lain, ya, mudah untuk menolong orang lain, memaafkan kesalahan orang, dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan, bersegera kita lakukannya. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Nah, tumbuhkan keimanan kepada Allah, perkuat keimanan kita dengan membaca ayat-ayatnya. Jadi selalulah kita jadikan membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran itu amalan harian
yang wajib kita jadikan ini sebagai rutinan kita setiap hari supaya iman kita terjaga, supaya kita semakin beriman kepada Allah. Saya menasihati saya pribadi dan kita semua untuk membaca, khususnya kalau kita ingin tahu tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, surat yang di dalamnya banyak tentang perbuatan Allah, tentang tauhid, itu surat Al-An'am, ya baca itu surat Al-An'am, atau baca juga surat yang lainnya, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan ayat-ayat yang lainnya. Baca surat Az-Zumar itu tentang kebesaran dan keagungan Allah, yang dengan itu kita akan jadi takut sama Allah, betapa agungnya Allah, betapa besarnya dan betapa kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca ayat-ayat tentang hukuman Allah, tentang neraka, yang itu benar-benar akan Allah jadikan. Karena Allah kan tidak berdusta. Wa man asdaqu minallahi qila, ya. Wa man asdaqu minallahi haditsa, dan ayat-ayat yang semakna dengan siapa lagi yang lebih jujur, lebih benar firman-Nya. Jadi kita berdoa, kemudian kita bersegera melakukan ke kebaikan, ya, eh, jangan tunda-tunda. Kemudian setelah itu kita pun eh, menempuh sebab-sebab lainnya, ya. Kalau kita tahu bahwa kita selalu jatuh di hal ini, ya tinggalkan segera, ya, lingkungannya atau teman yang selalu mengajak kepada maksiat tersebut. Nah, katakan ini akan mencelakakan saya, udah saya tinggalkan hal ini bersegera, ya. Wallahu taala alam. Cukup mungkin, ya. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu Terima kasih atas jawabannya, Ustaz, ya. fikum. Sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami tutup, ya, semuanya. Mohon maaf atas kesalahan kami. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.